Kita membahas sebuah argumen apologetik Katolik yang paling efektif dan paling efisien melawan Protestantisme. Coba praktekkan saja. Nah, setelah hampir setahun berjibaku melawan Protestantisme, setelah sekian lama berjibaku melawan Protestantisme, meskipun cuma melalui video-video pendek, tapi saya bisa menampung berbagai macam asumsi-asumsi Protestantisme. Saya sampai pada kesimpulan bahwa argumen apologeta yang paling kuat yang dapat dibuat oleh seorang Katolik terhadap Protestantisme adalah bahwa liturgi hari Minggu mereka sebenarnya buatan manusia saja, dan dengan demikian adalah penyembahan berhala yang terang-terangan. Sekali lagi, liturgi hari Minggu mereka sebenarnya adalah buatan manusia, dan dengan demikian adalah penyembahan berhala yang terang-terangan. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik, dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Kenapa kita tuh kadang-kala kurang bersyukur? Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda
kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Salve, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Ketemu lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama perseteruan antara Romo Patrice Allegro mewakili Katolik melawan pendeta Muriwali Yanto Matalu dari Protestan Reform itu semakin runyam, semakin memanas. Kedua kubu tidak mau untuk mundur, teman-teman. Bahkan untuk duluan berhenti juga tidak mau. Harus salah satu pihak duluan berhenti. Pendeta MIM dengan terang-terangan mengatakan tidak ada kata damai kecuali Romo Patrice Allegro duluan menghentikan serangan-serangannya. Karena menurut dia nggak ada itu, berhenti bareng nggak ada. Syaratnya harus Romo Patrice Allegro yang duluan berhenti menyerang iman Kristen Protestan. Tetapi teman-teman, tentu saja Romo Patrice Allegro merasa, loh ini nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan teman-teman. Karena serangan dari teman-teman Protestan itu makin hari makin sadis kepada umat Katolik. Kita bisa lihat di Komal-Komal, bagaimana orang-orang Protestan, terutama dari denominasi Reform, mengolok-ngolok iman Katolik. Kalau teman-teman lihat, bagaimana Pendeta Budi Asali dan kroco-kroconya, itu setiap buka Komal, menampilkan foto orang Katolik sedang beribadah. Mereka bilang itu penyembahan kepada patung, teman-teman. Ya, jadi nggak ada gunanya pendeta MIM berhenti, sementara teman-temannya yang reform yang lain itu nggak berhenti, nggak mungkin. Kalau mau berhenti, berhenti semua. Karena ini bukan masalah Patrice Allegro dengan pendeta Muriwali, enggak. Ini nggak sesimpel itu. Bukan karena Muriwali berhenti, maka Romo Patrice Allegro akan berhenti. Enggak, teman-teman. Ya, nggak sesimpel itu. Karena Romo Patrice Allegro itu kan mereaksi sebenarnya. Mereaksi statement-statement dari para Polikardus. Yang memang kita lihat Polikardus ini kemarin mencoba mengadu umat Katolik dengan Islam. Narasi-narasi mereka terus mencoba memancing amarah umat Katolik. Jadi sekarang mereka sedang membuat umat Katolik marah dulu. Nanti setelah Katolik udah mulai terbiasa marah, baru mereka targetkan ke Islam. Baru mereka geser lawannya ke Islam. Yang penting buat marah dulu gitu. Karena selama ini kan Katolik nggak mau marah. Katolik adalah umat yang adem ayem. Jadi dibuat dulu terbiasa untuk emosi, ya, berantem sama Protestan, setelah nanti sama Protestan baru dilanjutkan. Inilah rencana Polikardus kalau kita lihat. Ya, rencana Polikardus adalah memancing keributan di tengah umat beragama di Indonesia. Dan kita harus sadar teman-teman, bahwa lawan kita ini adalah Polikardus. Lawan kita itu bukan Katolik, bukan Protestan, tapi Polikardus. Apa itu Polikardus? Polikardus adalah polemikus yang sedang menumpang lewat Kristen Protestan untuk merusak toleransi di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk merusak kedamaian di Indonesia. Jadi memang ada kepentingan untuk merusak toleransi. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Siapa saja Polikardus ya kalian bisa lihat. Yang kerjanya memecah belah, yang kerjanya menghujat agama lain, yang kerjanya mengolok-ngolok dan mengadu domba antar umat beragama. Ini yang harus kita lawan. Jadi di sini
Romo Patris Allegro baru-baru ya teman-teman, mengeluarkan satu statement luar biasa, di mana dia mempertanyakan, sebenarnya Kristen Protestan itu menyembah siapa? Ya, menyembah siapa? Bahkan dengan keras, Romo Patris Allegro membuat statement, liturgi penyembahan yang dilakukan oleh Protestan, liturgi mereka beribadah hari Minggu, itu adalah buatan manusia. Buatan manusia, teman-teman. Bukan perintah Tuhan, tapi buatan manusia. Dan itu jelas-jelas ya adalah penyembahan berhala yang terang-terangan. Ini statement yang sadis. Statement yang keras sekali. Ya, ini keras, teman-teman. Ya, kalau saya bilang ini udah tuduhan. Tuduhan dari Patris Allegro bahwa memang Protestan ini nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya gitu. Kamu menyembah dari mana? Kamu beribadah tuh dari mana? Kamu hari Minggu, ya, terus kamu di situ melakukan lagu-lagu pujian penyembahan. Setelah lagu pujian penyembahan, dengar khotbah, udah selesai pulang. Itu dari mana gitu? Kalau Katolik jelas ada liturgi, kan begitu? Jelas ada liturginya, dan liturgi itu diajarkan dari zaman dulu. Tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang, itu tidak berubah. Memang dari zaman para rasul. Para rasul seperti apa? Ya mereka lanjutkan. Itulah mereka sebut tradisi suci. Ada tradisinya gitu, yang nggak mereka ubah-ubah. Kalau Protestan, setiap gereja beda. Gereja Reform sama gereja karismatik beda. Lagunya beda, teman-teman. Yang satu sambil loncat-loncat ya. Kalau karismatik loncat-loncat, jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Kalau Reform, dia agak lebih santai kan begitu. Metodis santai juga. Beda-beda. Tetapi yang jadi pertanyaan, ini dari mana? Sejak kapan menyembah Tuhan seperti itu? Umat manusia itu kan diciptakan untuk apa? Menyembah kepada Allah. Betul tidak? Ya, kita tunduk kepada Allah, beribadah. Kalau kita umat Muslim beribadah sama. Ya, bagi mereka ya itu menyembah, beribadah. Ya, umat Muslim diciptakan untuk beribadah, umat Katolik diciptakan untuk menyembah menurut Romo Patris Allegro, menyembah Tuhan. Terus kalau Protestan ngapain gitu? Ngapain? Apakah menyembah Tuhan juga? Kalau menyembah, dari mana ajarannya? Siapa yang perintahkan? Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, ini bagus nih. Ini statement Romo Patris Allegro ini benar-benar ya, kalau menurut saya tuh, wah, ini udah hantaman tepat sasaran nih. Itulah kenapa kita angkat tema ini supaya teman-teman tahu. Supaya teman-teman sadar, merenungkan hal tersebut. Ya, kita review, kita bedah pernyataan ini, apakah sesuai, apakah benar atau tidak. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan Romo Patris Allegro. Kita membahas sebuah argumen apologetik Katolik yang paling efektif dan paling efisien melawan Protestantisme. Coba praktekkan saja. Nah, setelah hampir setahun berjibaku melawan Protestantisme, setelah sekian lama berjibaku melawan Protestantisme, meskipun cuma melalui video-video pendek, tapi saya bisa menampung berbagai macam asumsi-asumsi Protestantisme. Saya sampai pada kesimpulan bahwa argumen apologeta yang paling kuat yang dapat dibuat oleh seorang Katolik terhadap Protestantisme adalah bahwa liturgi hari Minggu mereka sebenarnya buatan manusia saja, dan dengan demikian adalah penyembahan berhala yang terang-terangan. Sekali lagi, liturgi hari Minggu mereka sebenarnya adalah buatan manusia, dan dengan demikian adalah penyembahan berhala yang terang-terangan. This is a bold claim ya, tapi bukan penghinaan. Mari kita elaborasi. Nah, saudara-saudariku, tugas terpenting yang dimiliki manusia, tidak peduli apakah mereka seorang Kristen atau bukan, tugas terpenting seorang manusia adalah menyembah Tuhan. Mau apa lagi kalau bukan menyembah Tuhan? Coba tanya sesama teman-teman kita yang Muslim. Nah, ini harus menyembah Tuhan tanpa diragukan lagi. Ya, merupakan kebenaran yang jelas yang dapat disetujui oleh semua orang, siapapun dia tanpa kecuali. Tugas manusia yang terpenting adalah menyembah Tuhan. Mengingat hal ini, seseorang tidak hanya harus menyembah Tuhan. You have not only worship God, tidak hanya harus menyembah Tuhan, tetapi seseorang harus melakukannya dengan cara yang benar. Kamu harus menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Yaitu, kamu harus menyembah
sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan untuk kamu lakukan. Jadi, menyembah Tuhan seturut permintaan Tuhan sendiri. Bukan buat-buat cara penyembahan. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa buat-buat cara penyembahannya. Harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Menyembah sesuai dengan perintah Tuhan itu sendiri. Ya. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa liturgi itu membutuhkan wahyu ilahi. Karena kalau tidak tanpa wahyu ilahi untuk berliturgi, orang tersebut, tanda petik, menyembah Tuhan berdasarkan apa yang terdengar baik bagi pikiran manusiawinya sendiri. Ya. Kamu menyembah Tuhan seturut apa yang kamu pikir bagus. Kamu pikir bagus kalau kita pakai musik seperti ini. Bagus kalau kita pakai lampu kelap-kelip seperti ini. Bagus kalau kita baca mazmur yang ini. Bagus kalau kita nyanyi song yang ini, himne yang ini. Ya kan? Itu terdengar baik bagi pikiran manusia. Tetapi ada kata atau istilah bagi penyembahan sesuai dengan apa yang terdengar bagus bagi Anda. Menyembah sesuai dengan apa yang terdengar indah, benar bagi kamu, itu disebut idolatry, penyembahan berhala. Ya. Jadi, satu-satunya cara untuk melarikan diri, escape dari penyembahan berhala adalah dengan beribadah sesuai dengan bagaimana Tuhan telah mengungkapkannya secara ilahi. Bagaimana Tuhan telah mewahyukannya secara ilahi. Bagaimana cara beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini membawa kita pada masalah utama yang dihadapi oleh semua Protestan. Ya, masalah utama yang dihadapi semua Protestan adalah bahwa tidak ada tertulis di dalam kitab suci liturgi Kristen yang tertata rapi. Tidak ada. Tidak ada aturan liturgi suci. Aturan beribadah hari Minggu itu tidak ditemukan di dalam kitab suci. Bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada. Ya. Tidak tertulis juga mengenai tempat beribadah. Tidak ada. Orang Kristen harus beribadah di mana? Kita cari dalam kitab suci, tidak ada. Banyak orang berpikir bahwa bisa diterima untuk membuat liturgi mereka sendiri selama mereka menyanyikan mazmur atau membaca beberapa bagian dari Alkitab. Tetapi itu bukan liturgi. That is not liturgia. No. Itu membuat liturgi Anda sendiri. Itu menciptakan liturgi versi diri sendiri. Dan dengan demikian merupakan bentuk penyembahan berhala. Ya. Kau bikin liturgi sendiri. Dari itu sebenarnya penyembahan berhala. Macam orang bikin patung sendiri. Lalu menyembah itu patung lembu emas. Kan? Ya. Tanyakan kepada seorang Protestan, wahai saudara-saudaraku. Apakah yang mereka lakukan pada hari Minggu secara tegas itu diperintahkan dalam Alkitab? Apakah hal-hal yang mereka lakukan pada hari Minggu di sebuah gedung bernama gereja itu secara tegas diperintahkan dalam Alkitab? Karena mereka itu kan sola scriptura. Dan apa yang terjadi? Mereka akan meraba-raba ayat untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak jelas di dalam sebuah gedung gereja, gedung bernama gereja Protestan itu. Mereka tidak akan punya jawaban, ya, karena Alkitab tidak memberi mereka jawaban itu. Ya. Protestan kemudian perlu diberitahu bahwa satu-satunya cara mereka dapat menghindari kesalahan atas penyembahan berhala pada hari Minggu berikutnya nanti ini, yang akan datang ini adalah bagi mereka berhenti melakukan apa yang mereka lakukan pada hari Minggu, setiap hari Minggu itu. Ya. Setiap orang Protestan yang serius tentang Alkitab harus menghadapi kenyataan ini. Tidak satu pun perintah dalam kitab suci untuk menunjukkan apa-apa yang harus dibuat di dalam sebuah tempat yang disebut gereja itu. Tidak ada kan? Kamu ambil dari mana? Tetapi kita umat Katolik tidak berada dalam kungkungan kerangkeng ini karena perayaan Ekaristi, misa orang Katolik memang berasal dari wahyu ilahi, itu berasal dari Yesus melalui para rasul, melalui tradisi lisan yang diilhami. Itu tradisi lisan. Liturgi itu bagian dari tradisi lisan. Ya. Kalau kamu menolak tradisi lisan, berarti kamu punya liturgi tidak ada. Dan demikian kamu hanya menyembah berhala di situ. Yang kamu lakukan hanya apa? Bible study. Begitu. Ya. Sola scriptura langsung terbantahkan di sini. Ya. Argumen ini adalah apologetika yang setara dengan kryptonit untuk seorang Protestan. Kryptonit itu apa ya? Sesuatu yang langsung meleleh. Ya. Argumennya langsung meleleh.
setelah kita perkenalkan argumen ini kepada mereka. Nah, dan coba gunakan untuk banyak orang, teman Anda yang Protestan. Ya, beberapa orang Protestan memang mengakui bahwa Alkitab memang tidak memberitahu kita seperti apa liturgi Kristen yang seharusnya. Dan menurut mereka, liturgi itu hanya aturan. Kamu mau menyembah seperti apa, itu terserah kamu. Nah, itu masalahnya di situ. Terserah kamu itu jatuh ke dalam penyembahan berhala, idolatry. Karena kamu menyembah Tuhan sesuai dengan maumu sendiri. Maka orang Kristen secara teknis sebenarnya tidak harus beribadah pada hari Minggu. Dan tidak harus beribadah sama sekali. Ya, itulah efektivitas dari argumen yang kita bicarakan di sini. Ya. Berdasarkan soal Skriptura, orang Kristen tidak perlu beribadat pada hari Minggu, bahkan tidak perlu beribadat sama sekali. Ibadah itu hanya bla bla bla, begitu saja. Dan itulah relativisme, indiferentisme, agnostisme, protestantisme. Begitu yang sering kali saya ulang. Nah, ketika kita berbicara tentang apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci tentang liturgi Kristen, ya, ada basis skripturalnya juga. Bagian yang paling kuat, bagian yang paling kokoh ada dalam 1 Korintus bab 10 ayat 14 sampai 22. Mari kita baca. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Nah, dalam bagian yang indah ini, saudara-saudari, Paulus menyamakan ibadah buatan manusia dengan penyembahan berhala. Sebagaimana yang dikatakan dalam Konsili Trente, mengutip bagian ini, Paulus dengan jelas menunjukkan liturgi Kristen pada dasarnya adalah kurban di atas altar. Sacrifice on the altar. Ya. Kontras di sini dengan altar mezbah. Ya. Lihat Maleakhi bab 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Protestan tidak melihat bagian ini ketika mereka membaca Alkitab. Karena dalam menolak kurban misa, ingat, di Protestan tidak ada Ekaristi, mereka menolak kurban misa, mereka tanpa sadar membuang ibadah yang ilahi dan malah mengganti ibadah sejati dengan Bible study doang, pelajaran Alkitab. Namun demikian, saudara-saudaraku, menyembah berhala karena berkamuflase sebagai penyembahan, padahal kenyataannya no. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Protestan tidak menyembah Tuhan. No. Mereka menyembah diri sendiri. Iya, ini benar-benar tembakan yang sangat ngeri, teman-teman. Kalau kalian nanya sama saya, wah ini benar-benar luar biasa nih, teman-teman. Dan bagi saudara kita Protestan, kalau nggak bisa renungkan, saya udah nggak tahu lah mau ngomong apa. Jadi memang di Katolik mereka menyembah. Kalau kita beribadah, ya umat Muslim itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Di sini tempat ujian kita untuk menentukan kita kemana. Kalau di Islam jelas, bagaimana cara kita beribadah
itu panduannya lengkap. Ya. Panduannya lengkap. Perintah sholat dalam Quran jelas. Kenapa kita sholat? Karena diperintahkan. Ya. Di surat Al-Isra 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban ya, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya, belum lagi di Arum, Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah 110, Al-Baqarah 43, 45, ya. Jadi banyak. Kalau di Islam itu jelas perintahnya, teman-teman. Kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kami diciptakan untuk menjadi tempat ujian ini dunia. Karena nanti tempat kami di surga, di jannah. Ya, jadi di Islam jelas. Bahkan dari lahir sampai meninggal, panduannya, tuntutannya lengkap. Dan kalau Katolik, ya memang bukan Yesus yang ngomong. Tapi menurut mereka, ini para rasul yang sampaikan. Dan kalaupun bukan para rasul, itu ada sebagian adalah orang-orang suci. Orang-orang yang diilhami. Ya, diilhami oleh Roh Kudus. Bagi mereka kan begitu. Diilhami oleh Roh Kudus. Jadi perintah itu langsung dari Tuhan. Perintah itu langsung dari Tuhan untuk mereka jalankan. Bagaimana dengan Protestan? Yo, ini jadi pertanyaan juga, bagus. Karena Katolik juga ada jam ibadahnya, teman-teman. Ya. Kalau umat Muslim ada jam sholat, mereka juga ada. Mereka ada jam ibadahnya. Protestan, bebas. Advent, hari Sabtu. Protestan yang lain, hari Minggu. Saya nggak tahu apakah ada yang hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, Protestan antar denominasi itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Artinya apa? Ini dari siapa? Ini perlu direnungkan, teman-teman. Ini jelas nih, ini perlu sangat direnungkan. Kalau ini bukan dari Tuhan, apakah ada gunanya kamu melakukan itu? Cobalah saya tanya. Sama kayak saya nih. Ya, kita kerja. Kerja nih, teman-teman. Kita kerjain semua. Tapi itu bukan job desk kita. Bukan pekerjaan kita. Menurut kamu, bagaimana penilaian bos kita? Ya, coba saya tanya. Saya misalnya salesman nih. Saya sales menjual mesin fotokopi. Pekerjaan saya adalah menjual mesin fotokopi, memasarkan mesin fotokopi. Karena saya sales fotokopi. Terus saya lakukan pekerjaan lain supaya bos senang. Saya berpikir dengan saya kerjain yang lain, bos senang gitu kan. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Ya, saya lipat-lipat kotak. Saya lihat ini mesin fotokopi, kan banyak kotaknya. Saya pergi ke bagian produksi. Saya bantu lipat kotak. Saya bantu lipat kotak gitu kan. Terus, saya pergi kamar mandi. Saya sikat kamar mandi, teman-teman. Bersihkan kamar mandi, ya. Bersihkan yang lain. Oke? Terus, saya bantu teman-teman yang lain masak. Wah, saya masak. Supaya kelihatan rajin, saya masak. Saya bersihkan dapur. Semua saya kerjakan, teman-teman. Tapi kerjaan utama saya, jual mesin fotokopi, enggak. Begitu akhir bulan, dipanggil semua sales untuk meeting. Dibahas penjualan si A berapa, si B berapa, si C berapa. Penjualan saya 0, teman-teman. Penjualan saya 0. Tentu saja bos marah, kan? Loh, Dokter Akal, penjualanmu kok 0? Iya, bos. Tapi saya banyak melakukan pekerjaan lain, bos. Coba tanya, saya membersihkan toilet, saya melipat kotak, ya, saya membantu jaga malam, saya tidur di pos ronda, saya jagain kantor ini, bos. Menurut kalian, saya tetap dipertahankan atau dipecat? Jualan saya 0. Jadi kalau teman-teman bilang, loh kan bagus, artinya dia setia, rajin gitu kan, semua dia lakuin. Tugas utama kamu dulu bereskan. Kalau yang lain nggak apa-apa, oke lah bonus. Sebagai penilaian. Ya, sebagai penilaian. Tapi utamanya dulu. Fondasinya dulu. Ya.
Ini yang teman-teman harus tahu. Yang mana yang menjadi kewajiban. Di Islam jelas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang nggak penting. Betul tidak? Kalian gimana gitu? Ya. Jadi inilah yang harus teman-teman review, kalau menurut saya. Protestan itu lakuin apa? Coba saya tanya. Yang dilakuin Protestan apa? Sudah sesuai nggak dengan perintah? Kalau nggak sesuai, siap-siap disepak. Karena yang kalian lakukan itu, ya mohon maaf, nggak disuruh. Sesuatu yang nggak disuruh, ngapain dikerjain? Betul tidak? Contoh nih umat muslim. Kita ada fondasinya. Rukun Islam. Ya, kami ada rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Lakukan sholat 5 waktu. Baru menunaikan zakat. Puasa di bulan Ramadan. Baru yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, teman-teman. Artinya apa? Yang paling pertama, fondasi paling awal, syahadat. Nggak ada syahadat, nggak ada gunanya atas. Rubuh. Baru sholat. Kamu berbuat baik, kamu suka menolong orang, ya, itu nggak ada gunanya kalau sholat kamu nggak kamu lakuin. Karena itu fondasi awal juga. Baru lakukan zakat, bantu orang, ya sumbang. Puasa di bulan Ramadan. Setelah itu semua, sempurnalah dengan naik haji. Seperti itu, ada panduannya. Kalau sebelah, gimana? Begitu. Gimana? Kalau Katolik, mereka pede bahwa itu adalah tradisi, liturgi yang harus dilakukan dan memang perintah Tuhan. Mereka dengan pede mengatakan itu perintah Tuhan. Kalau begitu, Protestan dari mana? Perintah siapa? Perintah pendeta saya, Pak, kan gitu. Ada yang bilang, oh, kalau kami perintah pendeta. Pendeta yang mana? Dari mana dasar dia memerintahkan itu? Apakah dia diilhami Roh Kudus juga? Apakah pendeta kalian mau bilang, loh saya juga diilhami Roh Kudus. Saya disuruh Roh Kudus untuk menyampaikan bahwa cara ibadah yang benar adalah begini, begini, begitu. Hari Minggu, jam sekian. Apakah seperti itu? Coba pikirkan. Kalau di Islam jelas. Perintahnya ada. Kalau Katolik saya nggak tahu ya, terlalu dalam. Tapi setahu saya ada. Walaupun itu bukan dari Yesus. Ya, bukan dari Yesus. Tapi orang-orang tersebut diilhami oleh Roh Kudus. Oh, nggak sah dong. Kalau orang Protestan bilang, loh nggak sah dong. Kan bukan dari Yesus. Kalau gitu, Bible kalian juga nggak sah. Karena Bible kalian bukan dari Yesus. Bible kalian itu dari bapak-bapak gereja purba juga. Dari bapak-bapak gereja yang sama yang melakukan tradisi itu. Orang-orang yang menyalin, ya, melakukan kanonisasi Bible, itu juga lah yang memerintahkan liturgi yang ada di Katolik. Kalau kalian bilang Bapak itu salah, ya artinya dia salah juga dalam menyalin dan mengkanon Bible. Buasi malakama ya, buat Protestan. Buasi malakama. Kamu tolak Bapak gereja itu, artinya kamu harus tolak ciptaan dia yang lain juga. Produk dia yang lain juga. Nggak bisa, cuman salah satu kalian ambil. Nggak fair. Jadi jangan jadi umat pick and choose. Yang senang kalian ambil, yang nggak senang kalian tolak. Nggak boleh gitu. Mau ambil, ambil semua. Itulah kenapa seperti Romo Patris ya, itu keras dengan Protestan. Karena dianggap, loh, kamu itu bukan pecahan dari Katolik. Bagi teman-teman Protestan yang menganggap bahwa agama Kristen Protestan adalah pecahan dari Katolik, kalian salah. Salah besar, teman-teman. Pecahan itu artinya, sebelumnya kongsi nih. Sebelumnya bareng, baru pecah. Masing-masing buat sendiri. Itu namanya pecah. Betul tidak? Sama-sama kita punya nih perusahaan. Walaupun mungkin saham saya 80, saham kamu 20%. Tapi kita sama-sama pemilik. Betul tidak? Walaupun kamu cuma 20. Saya 80. Tapi karena udah nggak ada kecocokan, masing-masing jalan. Itu pecah, nggak apa-apa. Nggak harus 50-50, 80-20, 90-10, tapi kamu bagian dari perusahaan ini. Kalau Protestan, silakan tanya. Protestan itu bagian dari Katolik? Nggak pernah. Dia karyawan, teman-teman. Jadi bedakan. Ya, baik, bedakan statusnya. Ada ini orang, dia dulu manajer di perusahaan limun, ya, atau perusahaan sirup nih.
namanya Luther. Luther adalah manajer di perusahaan sirup. Terus dia merasa bahwa perusahaan ini nggak benar. Direkturnya korup. Manajemennya berantakan. Terus dia memutuskan, ya udahlah, dia dirikan perusahaan baru. Ya, yang sebelumnya sirup ABC, dia buat sirup Luther. Menurut kalian, berhak nggak dia bilang sirup Luther ini adalah pecahan dari sirup ABC? Nggak ada. Nggak bisa dia bilang ini adalah pecahan dari ABC. Enggak, itu perusahaan baru. Perusahaan baru yang didirikan oleh orang yang pernah bekerja di sirup ABC. Kalau dia bilang, iya, saya dulu pernah kerja di ABC, itu oke. Tapi kalau bilang itu pecahan, nggak pantas. Ya, nggak pantas. Dia buat sendiri, terus dia ambil formulanya. Ya, karena dia pernah jadi manajer, dia tahu beberapa hal termasuk formulanya, resepnya. Ya, dia tiru. Apa yang terjadi dengan sirup ABC? Ya, paling kesal aja bosnya kan. Wah, parah nih si Luther nih, buat sendiri dia. Ya, sudahlah, mau gimana? Paling mereka cuma bilang, itu sesat, bidat, nggak benar. Ya, mantan karyawan kurang ajar, paling dia cuma bisa ngomel-ngomel. Betul tidak? Cuma bisa ngomel-ngomel. Nah, itulah sejarahnya, teman-teman. Kalian harus tahu dulu siapa Martin Luther. Bagi orang Protestan, yang perlu kalian ketahui adalah sebenarnya Protestan ini dari mana? Siapa yang ciptakan? Apa benar Martin Luther orang yang baik? Apa benar Martin Luther itu melakukan reformasi dengan tujuan yang baik? Cari tahu. Cari taunya dari segala sumber. Jangan cuma satu sisi. Jangan cuma sisi Protestan, nggak fair. Harus cari data eksternal. Katolik, data sejarah, ya. Ambil semua literasi. Terus kedua, setelah dipertanyakan, ini ibadahnya nih dari mana? Ibadah Protestan itu dari mana? Perlu kalian review. Perlu kalian pertanyakan kepada diri kalian. Benar nggak yang sudah saya lakukan? Oh, tapi saya merasa nyaman. Dengan ibadah ini saya merasa nyaman. Saya merasakan hadirat Tuhan. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Kalau kalian cuma berdasarkan, oh, saya merasakan hadirat Tuhan dengan cara ibadah seperti ini. Hati-hati, teman-teman. Ya. Jin itu juga bisa melakukan tipu muslihat. Setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Rasa nyaman, perasaan, itu menipu. Menipu, teman-teman. Kita lihat orang yang jatuh cinta. Perasaan saya begitu kuat dengan wanita ini. Nampaknya dia adalah belahan jiwaku. Nikah. Berantem, teman-teman. Bunuh-bunuhan, tikam-tikaman. Loh, kemarin bilang itu belahan jiwa. Kok sekarang jadi musuh abadi rasanya? Kok rasanya kayak musuh bebuyutan jadinya? Itu saya bilang, perasaan itu menipu. Jangan. Setan suka menggunakan perasaan kita untuk mengelabui kita. Kenapa? Dulu setan mengelabui Hawa. Ya, jujur nih teman-teman. Karena Adam lebih menggunakan akal. Laki-laki kedepankan akal. Perempuan. Ya, perempuan itu memang lebih menggunakan perasaan. Betul tidak? Laki itu lebih dominan akal. Perempuan lebih dominan perasaan. Itulah kenapa Hawa yang lebih gampang terkecoh. Lebih gampang terkecoh karena bawa perasaan. Hati-hati, iblis suka menggunakan perasaan kita. Jadi rasa tenang, rasa damai. Oh, saya sama kamu tuh damai, tenang. Ya, saya tuh kalau dekat kamu tuh enak. Rayap. Begitu juga dengan ibadah. Kalau cuma merasa, wah karena nyaman gini-gini. Pakai akal juga, saring. Pakai akal. Rasa nyaman, oke lah. Itu satu hal yang bagus. Gitu. Tapi rasa nyaman itu bisa dari setan. Harus dipelajari, harus dicari tahu. Benar nggak ini? Ya kembali, ujung-ujungnya kembali ke basicnya. Ini ajaran siapa? Apakah Tuhan yang mengajarkan atau tidak? Ya kembali gitu. Kalau kalian menolak bahwa Katolik itu adalah firman dari Tuhan, liturgi mereka itu bukan firman Tuhan, maka kalian harus terima juga bahwa Bible yang mereka buat itu bukan dari Tuhan juga. Sesimpel itu. Mau tolak semua, mau terima semua. Ya, that's it. Jadi ini satu statement luar biasa dari Romo Patris Allegro, dan saya berharap teman-teman bisa review ya, benar-benar bisa pelajari, benar-benar bisa mikir dari pernyataan ini. Saya sampai, wow, luar biasa nih Patris Allegro. Ini satu statement yang berani, dan kalau kami yang sampaikan, mungkin teman-teman Kristen susah terima. Wah, kamu sembarangan gitu kan. Tapi ini Romo yang ngomong,
Dan saya rasa sangat mendasar ngomongnya. Pernyataannya itu begitu dalam bagi orang yang mau renungkan. Bagi yang ingin merenungkan, ini pernyataan yang sangat dalam sekali. Pertanyakan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi, hati-hati ya dengan jin. Ya, hati-hati dengan jin. Karena jin itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk jin yang bernama Yesus menurut pendeta Erastus ya, bukan saya. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Pak Erastus. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.